Welcome. Di video ke-15 hari ini gue nggak akan ngebahas World Cup. Seperti yang gue bilang kemarin, gue akan ngebahas performa AC Milan so far. Kenapa gue mau bahas AC Milan? Karena ini adalah tim kesayangan gue. Cielah, bisa dibilang gitu. Jadi gue udah nonton Milan itu dari zamannya kakak lah ya. 2006, 2007 ketika mereka menang Champions League ya. Dan salah satu yang bikin gue jatuh cinta sama AC Milan itu ya karena kakak ya. Pemain yang sangat luar biasa untuk gue. Dimana performa terbaik dia itu ketika dia meraih Ballon d'Or. Pemain terakhir yang meraih Ballon d'Or sebelum dominasi Cristiano Ronaldo sama Lionel Messi ya. Yang belasan tahun mereka berdua aja yang dapat Ballon d'Or. Jadi itulah salah satu alasan gue kenapa gue suka Milan karena kakak. Dan gue nggak akan ngebahas AC Milan yang dulu ya, yang seperti kita tahu AC Milan yang berjaya di Eropa maupun Italia, AC Milan yang mempunyai banyak sekali pemain-pemain bintang di zamannya jaya-jayanya era Silvio Berlusconi. Gue gue akan flashback sedikit ketika AC Milan tuh drop ya. AC Milan drop itu untuk gue ketika momen Thiago Silva sama Ibrahimovic tuh pindah ke PSG di tahun 2012 kalau gue nggak salah. Jadi dua pemain bintang ini yang benar-benar bisa mengangkat AC Milan di kancah Eropa maupun Serie A. Dan ketika itu owner dari presiden dari AC Milan itu Silvio Berlusconi juga mengalami penurunan ya kalau yang gue baca dari berita secara finansial, politiknya pun juga dia jatuh. Dan ketika itu kalau gue nggak salah Italia juga mengalami krisis ekonomi yang dimana uh, Berlusconi yang dulunya jor-joran untuk beli pemain bintang, dan seiringnya berubah industri sepak bola juga yang semakin mahal pemain-pemain, ini yang ngebuat AC Milan ini nggak bisa ngerekrut pemain-pemain bintang ya, pemain-pemain yang mahal gitu. Sampai akhirnya mereka butuh dana untuk membayar utang dan menjual Ibrahimovic serta Thiago Silva ke PSG. 60 juta kalau gue nggak salah di tahun 2012. Ever since di tahun 2012-2013 itu murni Milan nggak ada bintang ya. Bintang dalam arti nama besar seperti Thiago Silva maupun Ibrahimovic. Yang gue ingat di awal-awal musim itu penyerang depan tuh murni El Shaarawy sama Gianpaolo Pazzini. Ya, ini kalau kita bisa bandingin apple to apple ya, ini sangat-sangat tidak apa ya. Yang sebelumnya itu Robinho sama Ibrahimovic, yang di depan ini digantinya sama El Shaarawy dan Pazzini gitu. Jadi ya lu bisa nilai sendiri lah seperti apa. Sampai akhirnya Mario Balotelli diantarkan dari Liverpool ya di bulan bursa transfer winter kalau nggak salah Januari 2013 dia masuk dan Milan berhasil finish di peringkat ketiga pada saat itu. Setelah itu 2013-2014 kakak sempat kembali, yang kakak yang bukan dulu kita kenal, yang sudah tua, performanya juga udah menurun jauh, kembali ke Milan. Nah, dan itu nggak lama ya, kalau gue nggak salah 1,5 tahun atau 1 tahun gue lupa. 2013-2014 langsung drop, terjun payung tuh performa Milan dari segi finish di klasemen ya. Kalau nggak salah itu finish di peringkat 8 atau 9 gue lupa. Setelah itu nggak pernah masuk European League. Lu bisa bayangin ya, klub segede Milan itu nggak bermain di Eropa semenjak itu sampai akhirnya di 2020 ya, 2021 gue lupa, kembali ke Champions League. Kalau untuk Eropa League itu sudah dari zamannya Vincenzo Montella atau Gattuso gue lupa.
Itu udah 2017 ya kalau nggak salah, 2016, 2017. Dan eh gue akan bahas bounce back-nya Milan nih. Bounce back-nya Milan itu ketika Pioli datang. Pioli didatengin itu setelah Milan memecat Marco Giampaolo di 2019 ya kalau nggak salah, setelah Gattuso ngundurin diri, nggak berpanjang kontrak. Marco Giampaolo yang ditunjuk sama Maldini. Marco Giampolo di tahun 2019 awal kalau nggak salah, di bulan Juni ya, awal musim, dia masuk dan nggak perform sama sekali. 3 kali pertandingan beruntun kalah kalau nggak salah di Serie A, langsung dipecat nih sama Maldini dan diganti Stefano Pioli. Tapi masuknya Stefano Pioli pun itu nggak ini ya, maksud gue nggak langsung perform gitu. Gue inget banget bounce back-nya Milan itu ketika kalah dari Atalanta 5-0 ya kalau nggak salah. Iya, 5-0. Dan ketika COVID, awal-awal COVID 2020, Milan ketika pertandingan sepak bola itu nggak ada penontonnya, disitulah Milan bisa gue bilang untuk gue bounce back nih. Mulai kelihatan irama permainannya, mulai jelas, gue sangat-sangat enjoy melihat permainannya. Terlepas investasi yang sudah dilakukan dari owner sebelumnya yaitu Yong Hong Lee ya. Yong Hong Lee itu kalau nggak salah di 2016 beli Milan dari Berlusconi, nggak bertahan lama, 2 tahun kalau nggak salah, di take over sama Elliot karena nggak bisa bayar. Di tahun itu memang Yong Hong Lee ini beli beberapa pemain penting ya, pemain kunci. Salah satunya ini Kak Hakan Çalhanoğlu yang menurut gue di 2020 atau iya 2020 yang bounce back Milan yang tadi gue mention, ini salah satu peran pentingnya ada di Çalhanoğlu ya menurut gue. Di mana Milan benar-benar bisa menguasai lapangan tengah, yang nggak cuman kiri kanan belakang, tapi direct football, counter attack-nya cepat, fast break, direct passing, dan itu thanks to Hakan Çalhanoğlu untuk gue. Dan di 2020 itu akhirnya Milan bisa finish di peringkat 2 ya kalau nggak salah. Atau peringkat 2, akhirnya dapat Champions League. Setelah 8 tahun absen dari Champions League. Dan masuk ke 2020-2021, itu performa Milan masih oke untuk gue karena masih ada Calhanoglu, masih ada Kessie, Donnarumma dan lain-lain. Permainannya Milan juga masih oke banget untuk gue. Pioli bisa memaksimalkan squad-squad yang ada sampai akhirnya 2021-2022, which is musim lalu. Musim lalu yang dimana Calhanoglu ini pindah ke Inter ya. Nah, di situ walaupun memang Milan juara tahun lalu, tapi gue ngelihatnya Milan ini secara permainan itu apa ya, bener-bener berbeda lah karena si maestro permainannya Milan ini pindah ke Inter gitu, which is Hakan Çalhanoğlu, yang dimana eh, yang gue beranggapan Çalhanoğlu ini bakal ada penggantinya, ketika dia pindah ke Inter ternyata nggak ada. Dan yang apa namanya diandelin ini ya murni Brahim Diaz gitu sama Rade Krunic, yang menurut gue Brahim Diaz ini gimana ya, visi permainannya ini masih belum bisa mengangkat satu tim Milan gitu, yang dimana untuk gue sistemnya Pioli ini cukup bergantung dengan nomor 10. Dia kan pakai 4-2-3-1 ya, hampir nggak pernah berubah setiap pertandingan. Jadi Brahim Diaz untuk gue nggak bisa menggantikan peran Çalhanoğlu. Jadi uh, Pioli seringkali mengganti starting line up-nya dia, terutama di nomor 10 antara Brahim Diaz atau si Rade Krunic gitu. Tapi
Untuk gue di 2021-2022 selain Internya juga performanya drop setelah Lukaku pindah dan Conte nggak perpanjang kontrak ya, Simone Inzaghi yang take over, itu Juventusnya juga lagi drop banget. Tapi peran Casey yang menurut gue sangat-sangat penting, di lini tengah Milan dia bisa bisa menjadi pembeda, terkadang dia juga menjadi pemain yang kreatif ya. Selain dia membantu defense yang work rate-nya sangat-sangat tinggi untuk gue, dan performa Leo yang semakin day to day-nya tuh semakin meningkat gitu. Jadi kalau memang Leo itu musim lalu itu nggak perform sama sekali, which is yang kayak dia lakuin di musim-musim pertama dia, untuk gue Milan nggak susah untuk menjadi juara gitu. Murni 2021-2022 bisa jadi juara itu ya karena Kessie, Leo, dan Theo Hernandez juga gitu. Jadi masuknya era Elliot ini dan era Maldini ya menjadi technical director ini, untuk gue pembelian dari segi defender sih sangat luar biasa ya. Gue sangat-sangat acungi jempol untuk Maldini and tim, Maldini, Masara, mungkin Boban juga dulu ya. Jadi investasi mereka terhadap defender ini sangat-sangat berhasil lah. Terbukti di Theo Hernandez, Tomori, dan lain-lain lah, you name it. Tapi untuk gue penggantinya Calhanoglu di awal-awal tahun, maksud gue di awal-awal bounce back Milan di era masih ada Calhanoglu ini masih belum tergantikan gitu. Jadi ini masih jadi PR untuk Paolo Maldini ya, dan dari segi investment penyerang untuk gue Maldini ini masih belum berhasil. Terbukti dia mendatangkan Charles de Ketelaere yang dibeli 35 juta ya, hampir 35 juta euro tahun ini dari klub Brugge, yang menurut gue belum perform sama sekali. Ya memang kita nggak fair ya kalau memang menuntut si Charles de Ketelaere ini harus langsung perform di tahun pertamanya dia di Milan gitu. Cuman uh, mungkin Giroud yang salah satu apa ya, salah satu pembelian yang berhasil, walaupun dia udah tua ya. Dan ya bisa dibilang bounce back Milan itu thanks to Ibra juga ya. Datangnya Ibra untuk gue tidak terlalu signifikan gitu dalam segi permainan di atas lapangan, cuman off the pitch dia sangat-sangat memberikan moral lah, memberikan moral untuk pemain-pemain mudanya Milan, kan mostly pemain muda semua ya Milan ya. Dengan kehadirannya Ibra di lapangan itu menurut gue salah satu faktor yang ngebikin Milan ini bisa bounce back lah di tahun 2020 kemarin. Jadi eh, untuk performa Milan so far sekarang pun gue ngelihatnya ini Serie A ini masih milik Napoli ya untuk tahun ini ya. Dengan gue lihat cara permainan mereka, Spalletti bisa sangat-sangat eh, memaksimalkan pemain-pemain yang dia punya. Osimhen yang semakin subur depan gawang, Kvaratskhelia yang entah pemain ini dibeli dari antah berantah yang bisa langsung perform di Serie A, itu menurut gue angin segar untuk Napoli bisa jadi juara tahun ini ya, terlepas Inter yang masih drop, Juve-nya juga masih bounce back di era Allegri. Jadi untuk gue kemungkinan besar Milan sih bisa bisa finish di peringkat 4 besar lah gitu, masuk Champions League ya. Cuman untuk jadi juara sih untuk gue masih berat gitu. Dan performa tahun ini murni kayak Kessie ini, Milan ini sangat-sangat kehilangan Kessie ya. Dalam arti di tengahnya ini kan eh, lebih si Benasir dan Tonali gitu yang isi. Dan untuk gue Kessie ini benar-benar perannya sangat penting gitu di tahun lalu Milan bisa jadi juara, dan sekarang dia udah nggak ada. Dia di Barca kan. Jadi dan lagi-lagi nih Maldini nggak bisa cari penggantinya gitu.
yang dimana masuk Astor Frank ya, yang nggak kepake sama sekali. Mungkin mereka sudah apa namanya eh, sudah menyusun strategi ya yang dimana memaksimalkan Tonali dan Benacer gitu. Tapi untuk gue Benacer ataupun Tonali itu belum se konsisten Kessie yang bermain week in week out di tahun lalu. Jadi dan untuk di depan juga Leo ini kadang bermain bagus, kadang enggak ya. Ya untuk gue sih mau sampai kapan kalau lu bergantung sama form of the day-nya Leo gitu. Kalau dia lagi bagus, lagi top form memang bagus banget. Tapi kalau memang dia lagi bapuk sih untuk gue nggak ada pemain lain yang bisa ngangkat performanya Milan gitu. Jadi so far kalau memang Milan mau mempertahankan gelar juaranya, for sure dia di winter ini harus melakukan investasi ya. Dan untuk gue Redbird semoga bisa memberikan angin segar lah untuk Milan gitu dari segi investasi pemain. Si Gary Cardinale ya kalau nggak salah namanya. Jadi itu dulu. Januari awal bakal bergulir lagi Serie A. Gue akan banyak ngebahas pertandingan-pertandingan Milan for sure, Premier League juga, dan review ya, review final nanti malam antara Argentina melawan Prancis. Oke, itu dulu. Thank you yang udah nonton dan subscribe. I'll see you in the next video. Thanks.